Bayangkan pagi hari Bapak Ibu. Setelah syalat subuh, saat ingin membaca doa kecil di musola, tiba-tiba huruf terasa kabur. Pandangan tidak sejernih dulu. Bapak Hadi, 67 tahun dari Surabaya, mengalaminya setiap pagi. Ia pikir karena usia. Tapi makin hari, matanya makin buram, terutama setelah bangun tidur. Apakah Bapak Ibu juga pernah merasakan hal yang sama? Banyak orang lansia mengira ini tanda penuaan. Padahal tidak selalu begitu. Di balik pandangan kabur pagi hari ada rahasia kecil yang sering terabaikan. Saat tubuh beristirahat, mata justru tetap bekerja sepanjang malam tanpa mendapat cukup asupan. Saat kita tidur, sel retina justru menyala seperti lampu kecil, menjaga agar penglihatan tetap hidup. Tapi bila oksigen dan cairan di mata menurun, keesokan harinya mata terasa berat, kering dan buram. Yang mengejutkan, penyebabnya seringkali bukan penyakit melainkan pola makan malam yang diam-diam salah. Saya sering menemui pasien lansia yang datang ke klinik dengan mata merah, cepat lelah, bahkan sulit fokus saat membaca Al-Quran. Setelah diperiksa, ternyata bukan karena gangguan serius, tapi karena tubuh kekurangan zat gizi sederhana yang seharusnya bisa didapat dari buah yang ada di dapur rumah. Malam hari sebenarnya waktu emas bagi tubuh untuk memperbaiki diri, termasuk sel-sel mata. Namun tanpa nutrisi yang tepat, proses itu terhenti sebelum sempat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Saya Dr. Rahmat Widodo, lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di Indonesia. Dan hari ini saya ingin berbagi 7 buah sederhana yang bisa menjaga mata tetap terang di usia 60 ke atas. Beberapa waktu lalu saya kedatangan pasien bernama Ibu Rini, 70 tahun dari Bandung. Beliau datang dengan keluhan yang sering saya dengar dari banyak lansia. Setiap malam matanya terasa silau dan setiap pagi bangun penglihatan seperti berkabut. Mungkin karena umur ya dok, katanya dengan nada pasrah. Tapi setelah saya periksa, ternyata bukan sekadar faktor usia. Bapak Ibu perlu tahu, mata kita tidak benar-benar beristirahat ketika kita tidur. Saat seluruh tubuh tenang, retina, bagian tipis di belakang mata tempat cahaya membentuk gambar, tetap bekerja keras. Ia membutuhkan oksigen, cairan, dan nutrisi yang cukup untuk memperbaiki dirinya setelah seharian menerima paparan cahaya dari matahari dan layar ponsel. Namun, pada malam hari, aliran darah ke mata biasanya menurun. Inilah alasan mengapa banyak lansia bangun pagi dengan mata terasa kering, berat, bahkan agak perih. Kekurangan aliran oksigen membuat sel-sel di retina mengalami stres. Ditambah lagi radikal bebas yang menumpuk dari aktivitas siang hari mulai merusak jaringan halus mata secara perlahan. Hasilnya, penglihatan menjadi lebih kabur, warna tampak pudar, dan sensitivitas terhadap cahaya meningkat. Yang menarik, penurunan sirkulasi ini bisa mencapai hingga 30% dibandingkan siang hari. Jadi bukan usia yang membuat penglihatan menurun, melainkan menurunnya perawatan alami yang seharusnya terjadi saat kita tidur. Bayangkan retina seperti taman kecil yang setiap malam butuh disiram air dan diberi pupuk. Jika dibiarkan kering, tentu daun-daunnya akan layu. Karena itu, menjaga kesehatan mata lansia tidak cukup hanya dengan obat tetes atau kacamata baru. Mata butuh nutrisi alami yang bekerja diam-diam saat kita beristirahat. Kabar baiknya, sumbernya tidak jauh, ada di dapur rumah, dalam bentuk buah-buahan sederhana yang selama ini kita anggap biasa saja. Dan malam hari adalah waktu terbaik untuk memberikannya. Mulai dari pisang, semangka, hingga pepaya semuanya punya peran penting menjaga kejernihan mata. Bapak Ibu tentu sudah sangat akrab dengan pisang. Di setiap rumah di Indonesia hampir selalu ada buah ini, entah dijadikan gorengan, camilan, atau dimakan setelah makan siang. Tapi tahukah Bapak Ibu, satu buah pisang matang yang dimakan di waktu yang tepat bisa menjadi pelindung alami bagi mata sekaligus penenang tubuh sebelum tidur? Saya teringat dengan Pak Darto, 65 tahun, seorang pensiunan guru dari Sleman. Beliau datang ke klinik dengan keluhan mata kering dan sulit tidur. Setelah saya telusuri, ternyata setiap malam beliau hanya minum teh manis sebelum tidur dan tidak mengonsumsi apapun yang bernutrisi. Saya sarankan hal sederhana. Makan satu pisang matang setiap malam 1 jam sebelum tidur. 2 minggu kemudian, beliau kembali sambil tersenyum. Sekarang tidur saya nyenyak, dok, dan mata tidak terasa berat lagi. Pisang kaya kalium, vitamin A, dan lutein, 3 zat penting yang menjaga kelembapan dan kejernihan mata. Kalium berfungsi menyeimbangkan cairan tubuh, termasuk air mata yang melembabkan kornea.
Vitamin A menjaga agar kornea tetap jernih sehingga cahaya dapat masuk dengan baik. Sedangkan lutein berperan sebagai pelindung alami dari cahaya biru berlebih yang keluar dari televisi atau ponsel. Dua sumber utama kelelahan mata bagi banyak lansia. Yang menarik, pisang juga mengandung triptofan, senyawa yang membantu tubuh memproduksi hormon serotonin, zat yang membuat pikiran lebih tenang dan tidur lebih nyenyak. Ketika tidur cukup, sel-sel retina mendapat waktu untuk memperbaiki diri secara maksimal. Jadi, manfaat pisang bukan hanya terasa di perut, tetapi juga di mata. Kalau ingin hasil lebih optimal, Bapak Ibu bisa memanggang pisang sebentar seperti kebiasaan orang tua dulu. Pisang panggang mengandung antioksidan lebih tinggi dan memberikan sensasi hangat yang menenangkan sebelum tidur. Bisa juga ditambah sedikit kacang tanah sangrai. Lemak sehat dari kacang akan membantu penyerapan vitamin A dari pisang. Mulai malam ini, cobalah langkah kecil yang sederhana ini. Makan satu buah pisang matang 1 jam sebelum tidur, lalu rasakan bedanya ketika bangun esok pagi. Mata terasa lebih lembab, tidak berat, dan pandangan lebih jernih. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mencoba cara ini, tulis di komentar angka 7 dan sebutkan dari kota mana, supaya kita bisa saling menyapa dan berbagi pengalaman. Di banyak daerah Indonesia, semangka identik dengan kesegaran siang hari. Namun, tahukah Bapak Ibu bahwa justru malam hari adalah waktu terbaik untuk menikmatinya? Saya pernah berkunjung ke rumah pasangan lansia di Yogyakarta, Pak Tamin dan Ibu Rahayu, yang punya kebiasaan sederhana setiap malam, berbagi potongan semangka setelah salat Isya. Awalnya mereka hanya ingin mengurangi camilan manis, tapi setelah rutin 2 minggu, Ibu Rahayu berkata, "Aneh ya dok, mata saya sekarang tidak mudah kering kalau bangun pagi." Semangka bukan sekadar buah berair. Lebih dari 90% isinya adalah air murni yang membantu melembabkan jaringan mata. Selain itu, semangka kaya akan likopen dan sitrulin, 2 zat yang bekerja diam-diam menjaga retina. Likopen memberi warna merah alami pada semangka dan berfungsi sebagai antioksidan kuat yang melindungi retina dari paparan sinar ultraviolet dan radikal bebas. Sementara sitrulin membantu melancarkan sirkulasi darah ke pembuluh-pembuluh kecil di sekitar mata, memastikan oksigen dan nutrisi sampai dengan baik. Saya teringat hasil penelitian kecil di Semarang yang menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi 2 cangkir potongan semangka setiap malam selama 8 minggu mengalami peningkatan kelembapan mata hingga 20%. Hasil ini terasa sederhana, tapi dampaknya nyata. Mata lebih segar, tidak merah, dan penglihatan lebih stabil saat bangun pagi. Namun ada satu kebiasaan yang perlu dihindari. Jangan menaburkan garam di atas semangka, karena natrium berlebih bisa meningkatkan tekanan bola mata dan memperburuk risiko glaukoma. Nikmatilah semangka apa adanya. Bahkan bagian putih dekat kulitnya jangan dibuang, karena justru di sanalah kadar sitrulin tertinggi. Campurkan sedikit bagian putih bersama daging merahnya, rasanya tetap manis dan manfaatnya jauh lebih besar. Kalau pisang membantu menenangkan saraf dan memperbaiki retina melalui tidur yang nyenyak, maka semangka menyejukkan dan melembabkan mata dari dalam. Beberapa waktu lalu, saya bertemu Ibu Marni, 68 tahun dari Solo. Ia datang dengan wajah cemas, memegang kacamata tebal di tangannya. "Dok, saya takut katarak. Sudah mulai susah membaca ayat kecil di mushaf," katanya. Setelah saya tanya tentang pola makannya, ternyata setiap malam beliau jarang mengonsumsi buah, hanya teh hangat atau camilan ringan. Saya sarankan hal sederhana. Makan pepaya matang 1 cangkir setiap malam dengan sedikit perasan jeruk nipis. 2 bulan kemudian, beliau datang lagi dengan wajah bahagia. "Huruf di mushaf sudah lebih jelas dok, dan mata saya tidak cepat lelah lagi." Pepaya memang buah yang luar biasa untuk kesehatan lansia, terutama bagi penglihatan. Buah ini mengandung enzim papain yang bekerja seperti pembersih alami di dalam tubuh. Papain membantu memecah protein rusak yang terbentuk akibat kadar gula darah tinggi, proses yang seringkali menyebabkan kekeruhan pada lensa mata atau disebut glikasi. Dengan kata lain, pepaya membantu membersihkan kabut tipis yang menutupi pandangan dan memperlambat munculnya katarak. Selain itu, pepaya juga kaya akan vitamin A, C, dan E. Vitamin A menjaga kornea tetap jernih, vitamin C melindungi retina dari oksidasi, sementara vitamin E memperkuat jaringan halus di sekitar mata agar tidak mudah rapuh. Kombinasi ketiganya menjadikan pepaya bukan sekadar buah pencuci mulut, tapi juga perisai alami bagi mata lansia. Namun ada hal yang sering dilupakan. Banyak orang menyimpan pepaya di kulkas lalu memakannya saat masih dingin, padahal suhu dingin dapat mengurangi aktivitas enzim papain. Jadi,
Sebaiknya makan pepaya matang suhu ruang dengan warna oranye cerah dan tekstur lembut. Tambahkan sedikit perasan jeruk nipis segar di atasnya. Selain membuat rasa lebih segar, vitamin C dari jeruk nipis membantu penyerapan vitamin A menjadi lebih cepat. Bayangkan malam ini Bapak Ibu menikmati semangkuk kecil pepaya matang setelah isya, lalu beristirahat. Saat tidur, papain bekerja membersihkan lensa, vitamin A menjaga kornea, dan vitamin E memperkuat retina. Pagi harinya, pandangan terasa lebih terang, warna tampak lebih hidup, dan mata tidak mudah perih. Kalau pepaya mampu membersihkan lensa mata, maka buah berikutnya membantu menjaga ketajaman warna dan kontras agar dunia tetap cerah di usia lanjut. Beberapa tahun lalu, saya bertemu Pak Ujang, 72 tahun, seorang pelukis dari Garut. Beliau mengeluh bahwa warna di kanvasnya mulai tampak pudar, sulit membedakan antara kuning lembut dan oranye muda. Dulu warna itu hidup sekali dok, sekarang seperti tertutup kabut, ujarnya. Setelah saya sarankan menambahkan mangga matang ke dalam menu malamnya selama 2 minggu, Pak Ujang datang lagi sambil tersenyum. Aneh dok, warna-warna di kanvas saya sekarang terasa lebih jelas. Mangga bukan hanya buah manis yang harum, di balik rasanya, ia menyimpan kekuatan besar untuk menjaga ketajaman penglihatan. Mangga kaya beta-karoten, zat alami yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin inilah yang memperkuat bagian tengah retina yang disebut makula, area kecil yang bertanggung jawab pada kemampuan melihat detail dan membedakan warna. Saat makula melemah, dunia di sekitar kita tampak kusam, kontras hilang dan warna terlihat pucat. Selain itu, mangga juga mengandung polifenol dan vitamin C, dua antioksidan kuat yang melawan kerusakan akibat radikal bebas dari polusi dan sinar layar gawai. Bagi lansia yang sering menonton televisi atau menggunakan ponsel, mangga dapat menjadi penyeimbang alami bagi mata. Namun tidak semua mangga memberikan manfaat yang sama. Mangga muda yang masih asam bisa mengiritasi lambung dan menghambat penyerapan beta-karoten. Pilihlah mangga matang sempurna berwarna oranye keemasan, manis dan lembut. Kalau ingin lebih maksimal, potong mangga dan campurkan dengan sedikit alpukat. Lemak sehat dari alpukat membantu tubuh menyerap vitamin A lebih baik, membuat manfaatnya bagi mata semakin kuat. Mulai malam ini, jangan hanya menikmati mangga karena rasanya yang lezat. Nikmatilah juga sebagai cara sederhana menjaga ketajaman warna di usia senja. Bayangkan bangun pagi dengan pandangan cerah dan warna yang kembali hidup di mata. Kalau Bapak Ibu termasuk pecinta mangga, tulis di komentar angka 4 dan sebutkan dari kota mana, supaya kita bisa saling menyapa dan berbagi cerita. Saya masih ingat aroma khas nangka matang di dapur nenek saya dulu di Klaten. Setiap kali beliau membuka panci kukus berisi potongan nangka, seluruh rumah langsung dipenuhi wangi manis yang menenangkan. Tapi yang tak banyak orang tahu, buah yang akrab di dapur kampung ini ternyata menyimpan rahasia besar untuk menjaga penglihatan malam hari lansia. Banyak pasien lansia yang datang kepada saya mengeluh, "Dok, kalau malam mata saya silau sekali kalau lihat lampu kendaraan." Ada juga yang bilang sulit menyesuaikan pandangan saat pindah dari ruangan terang ke ruangan gelap. Itu tanda sel batang di retina mulai melemah. Sel inilah yang bertugas membantu mata melihat dalam kondisi cahaya minim. Dan ternyata, nangka bisa membantu memperbaikinya. Nangka kaya vitamin A dan lutein. Vitamin A berperan penting dalam regenerasi pigmen rodopsin, yaitu zat yang membuat mata mampu beradaptasi dengan gelap. Tanpa cukup vitamin A, mata butuh waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri, dan akibatnya penglihatan malam jadi terganggu. Sementara lutein bertugas sebagai pelindung dari cahaya biru yang datang dari lampu, televisi, atau layar ponsel, musuh utama bagi retina lansia. Ada satu hal menarik yang sering terlewat, biji nangka. Setelah direbus, bijinya bisa dimakan dan mengandung protein serta mineral yang membantu menstabilkan kadar gula darah. Gula darah yang stabil sangat penting, karena lonjakan gula bisa mempercepat kerusakan pembuluh darah kecil di mata. Jadi, ketika menikmati nangka, jangan buang bijinya begitu saja. Cobalah makan 5-6 potong kecil nangka matang sekitar 1 jam sebelum tidur. Rasakan sendiri perbedaannya. Vitamin A dari nangka akan bekerja memperbaiki pigmen mata, lutein melindungi retina, dan mineral dari bijinya menjaga keseimbangan gula darah. Pagi harinya, mata terasa lebih nyaman, tidak silau, dan lebih cepat menyesuaikan pandangan. Kalau nangka membantu mata beradaptasi di malam hari, maka buah berikutnya akan memperkuat pembuluh darah halus di sekitar mata, agar tetap kuat meskipun usia bertambah. Beberapa waktu lalu saya berkunjung ke rumah Pak Wiryo, 69 tahun, di Semarang.
Di halaman rumahnya tumbuh 2 pohon jambu biji merah yang berbuah lebat. Setiap sore beliau biasa membuat jus jambu dengan sedikit madu. Tapi setelah saya tanya, ternyata jus itu diminum siang hari. Saya katakan, coba ganti waktu minumnya jadi malam sebelum tidur. 2 minggu kemudian, beliau tersenyum. Ajaib dok, mata saya tidak sering merah lagi waktu bangun pagi. Jambu biji memang salah satu buah paling murah dan mudah ditemukan. Tapi khasiatnya untuk kesehatan mata sering diremehkan. Buah ini mengandung vitamin C dalam jumlah sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada jeruk. Vitamin C berfungsi memperkuat dinding pembuluh darah kapiler di sekitar mata, mencegah pecahnya pembuluh halus yang bisa membuat mata merah atau perih. Selain itu, jambu biji juga mengandung lycopene, pigmen merah alami yang bekerja melindungi retina dari polusi dan paparan cahaya biru berlebih. Yang menarik, nutrisi dari jambu biji bekerja paling efektif di malam hari. Saat kita tidur, mata berada dalam fase perbaikan diri. Vitamin C dan lycopene membantu memperkuat jaringan halus, melancarkan sirkulasi, dan mengurangi peradangan kecil yang menumpuk akibat aktivitas seharian. Karena itu, waktu terbaik untuk menikmatinya adalah 1 jam sebelum tidur. Cara paling sederhana adalah makan langsung 1 buah jambu biji matang atau dibuat jus tanpa tambahan gula. Kunyah perlahan atau minum dengan tenang. Biarkan enzim di mulut membantu penyerapan vitamin lebih baik. Hindari mencampur dengan susu kental manis karena justru bisa mengganggu keseimbangan gula darah. Bayangkan malam ini Bapak Ibu menikmati segelas jus jambu merah yang segar, lalu beristirahat. Saat tidur, vitamin C memperkuat pembuluh darah, lycopene menjaga retina dari kerusakan, dan pagi harinya mata terasa lebih segar serta tidak merah. Dan sekarang kita sampai pada buah terakhir, minuman alami yang sering disangka hanya pelepas dahaga, padahal diam-diam menjadi sahabat sejati bagi otot mata. Di Makassar, saya pernah bertemu Pak Rahman, 70 tahun, seorang petani yang masih aktif bekerja di kebun. Setiap sore, beliau sering merasa mata berdenyut dan kelopak mata bergetar kecil, terutama setelah seharian di bawah matahari. Ia mengira itu tanda tekanan darah tinggi. Setelah saya jelaskan bahwa keluhan itu bisa juga berasal dari ketegangan otot mata, saya sarankan 1 langkah sederhana. Minum segelas kecil air kelapa muda setiap malam sebelum tidur. Sebulan kemudian, Pak Rahman berkata dengan gembira, "Sekarang mata saya tidak berkedut lagi dok. Rasanya rileks dan segar waktu bangun pagi." Air kelapa muda adalah minuman alami yang sering kita abaikan manfaatnya. Cairan bening ini kaya elektrolit seperti kalium, magnesium, dan natrium, 3 unsur penting yang menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, termasuk di otot-otot kecil di sekitar mata. Bila elektrolit seimbang, mata tidak mudah tegang, tidak kaku, dan peredaran darah di sekitarnya menjadi lancar. Selain itu, air kelapa juga membantu proses detoksifikasi alami, membuang sisa metabolisme yang bisa menumpuk di jaringan halus mata. Bahkan, daging kelapa muda yang lembut mengandung sedikit lemak sehat yang membantu tubuh menyerap vitamin A dan E dengan lebih baik. Itulah mengapa air kelapa bisa menjadi sahabat sejati mata lansia. Tapi perlu diingat, jangan mencampur air kelapa dengan gula, sirup, atau susu kental manis, karena semua itu justru mengganggu keseimbangan elektrolit dan mengurangi manfaatnya. Nikmati air kelapa apa adanya, sekitar 200 ml saja, 1 jam sebelum tidur. Bayangkan malam ini Bapak Ibu meneguk air kelapa muda segar, lalu tidur dengan tenang. Saat tidur, elektrolit bekerja menenangkan otot-otot mata, menjaga kelembapan, dan meredakan ketegangan. Pagi harinya, mata terasa ringan, tidak berkedut, dan siap menghadapi cahaya hari yang baru. Dan kini, setelah 7 malam berturut-turut dengan 7 buah sederhana ini, Bapak Ibu akan mulai merasakan keajaiban kecil, penglihatan yang lebih jernih, lembab, dan nyaman di usia lanjut. Bapak Ibu, malam ini kita sudah menempuh perjalanan sederhana tapi bermakna 7 buah kampung yang ternyata punya kekuatan besar menjaga penglihatan di usia lanjut. Mari kita ingat kembali, pisang membantu menenangkan saraf dan memperbaiki retina melalui tidur yang nyenyak. Semangka melembabkan retina dengan lycopene dan citrulline. Pepaya membersihkan lensa dari kabut akibat gula darah berlebih. Mangga menjaga ketajaman warna dan kontras agar dunia tetap cerah. Nangka memperkuat penglihatan malam, jambu biji memperkuat pembuluh darah halus di mata, dan air kelapa muda menenangkan otot-otot mata agar tetap rileks. 7 langkah kecil ini tampak sepele, tapi bagi kesehatan lansia, inilah fondasi besar untuk mempertahankan kualitas hidup. Kesehatan mata bukan sekadar bisa membaca huruf di koran, tapi juga tentang mampu melihat wajah orang-orang yang kita cintai dengan jelas. Tentang bisa membaca doa pagi tanpa menyipitkan mata,
tentang masih bisa menikmati warna langit senja dengan tenang. Bayangkan suatu pagi Bapak Ibu bangun, membuka mata, dan dunia tampak terang. Tidak ada rasa perih, tidak ada kabut, hanya pandangan yang jernih, tenang, dan penuh syukur. Semua itu tidak datang dari obat mahal, tetapi dari kebiasaan kecil yang Bapak Ibu mulai malam ini, satu buah sederhana sebelum tidur. Kalau video ini bermanfaat, bantu like dan bagikan kepada keluarga atau sahabat yang sering mengeluh mata kabur. Tulis di komentar buah mana yang paling sering Bapak Ibu makan, supaya kita bisa saling menyemangati dan berbagi pengalaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.